Kita menuju ke novel Irin Schilling yang kemarin tuh sampai, tapi tetap saja dia tidak mau menikah. Dia bahkan baru beberapa kali pacaran dan tidak ada satupun yang benar jalannya. Kenapa tiba-tiba harus menikah? Selamat pagi Pak. Sampai situ ya, mari. Panas. Selamat pagi Pak. Rafael mengedipkan matanya, memperjelas pandangannya. Rosetta, pelayan wanitanya, tersenyum sambil lalu. Anda menumpuk terlalu banyak buku di sini, Sir. Saya sungguh menyarankan Anda membuat lemari buku baru di dalam kamar ini, katanya sambil berjalan berputar-putar kamar. Ia menaruh setumpuk koran di sebelah tuannya, dan koran baru telah tiba. Terima kasih, Rosetta, tawanya, mengambil koran yang berjejalan di sampingnya. Ia mendengus membaca headline pagi itu. Irin Schilling, gerutnya dalam hati, demi Tuhan, wanita macam apa yang bisa-bisanya mencuri perhatian massa dengan cara semaskulin ini? Pelaku perampokan dan pembunuhan di kediaman seorang importer bernama Sheldon di daerah London Utara. Pelaku perampokan dan pembunuhan di kediaman seorang importer bernama Sheldon di daerah London Utara baru saja tertangkap berkat bantuan Irin Schilling, detektif swasta. Ya, Irin Schilling, detektif swasta. Dalam hatinya, Rafael setengah menertawakan wanita yang tampak sangat konyol dengan caranya bergaya sok intelijen seperti itu. Tidak tahukah ia lebih dari separuh penduduk London menertawakan aksinya dan gayanya yang menggelikan itu? Sanggul, balerina, dan headnet. Dia pikir dia siapa, tapi sungguh separuh dari dirinya mencemburui kemampuan wanita itu. Bukan karena kesuksesannya, ia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya cemburu. Mungkin keberaniannya? Tidak. Mungkin keberaniannya? Tidak. Mungkin tepatnya bukan kecemburuan, malah mendekati kemarahan karena kekagumannya akan detektif fiksi yang memecahkan kasus rumit yang tak akan ada di dunia nyata. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Jean Marple, Hakim D, C. Auguste Dupin, Monsieur Lecoq, nanti ditulis saja, Lord Peter Wimsey, Philip Marlowe, Leo Archer, William Baskerville, dan bahkan Montague Egg. Ya, bisa dibilang Rafael adalah maniak analisis, atau lebih tepat maniak detektif. Ia bahkan bisa menyebutkan lebih banyak nama detektif fiktif dari itu, dan kemungkinan besar hanya membaca novel-novel detektif dan hanya menuju rak bertulisan suspense ketika mampir ke toko buku atau perpustakaan. Untungnya, Rafael adalah lelaki yang cukup cerdas untuk tidak membuat dirinya memamerkan obsesinya di halayak ramai dan menyimpannya dengan cukup rapi. Walau sedikit terbuka karena bacaan semacam itu cukup berat dan berkesan intelek di dunia bisnis jika tidak ditilik dari sisi fiktif yang tidak realistis. Rafael meletakkan koran di atas bantalnya, memutuskan untuk ke kamar mandi. Ia tidak terlalu terkejut melihat pantulan wajahnya tampak agak lelah. Mungkin ia terlalu banyak berpikir dan sedikit stres. Ia bahkan menenggak beberapa gelas Bellini tadi malam. Lagi pula, siapa yang ingin menikah secepat itu dengan wanita yang tidak ia kenal pula? Rafael hanya pernah bertemu dengan Sarah Stein beberapa kali,
Sekilas ia wanita yang lembut tampaknya, mirip garis-garis dalam lukisan Sophie Gengember Anderson, si pelukis yang selalu menggambar dengan sentuhan puas yang menyapukan dongeng di setiap goresannya. Bermata lembut, rambut pirang bergelombang yang halus, dan kulit selicin porselen chinoiserie. Dia tahu tahun ini Sarah berusia 25 tahun dan ia tahu Sarah lulusan fakultas hukum di universitas yang cukup bagus. Tapi hanya sebatas itu saja. Ia tidak pernah tahu kalau Sarah alergi terhadap kacang kenari, fobia terhadap anjing, dan suka berjalan-jalan diam-diam di Kensington. Meski terdengar melankolis, dan karena itu ia tidak pernah mengatakannya, Raphael juga ingin seperti orang-orang lainnya menikah karena cinta dan menghabiskan sisa hidupnya dengan orang yang dia cintai, bukan dengan orang yang tiba-tiba muncul dari langit seperti Sarah Stein. Dia mungkin memang cantik, cerdas, kaya, tapi itu bukan jaminan untuk cinta. Ia menghela nafas berat dan mulai merogoh-rogoh mencari pisau cukurnya. Ketika ia turun ke ruang makannya, ibunya akan tersenyum dan menatapnya dengan wajah berseri-seri, seraya berkata, "Lihat dirimu, Fai, kecilku. Rasanya baru kemarin kau memakai popok." Tangga spiral kedua dari kamar Raphael langsung menuju ruang makannya. Ia berjalan menuruni tangga setelah berpakaian hanya kemeja putih bersih dan celana panjang katun. Meskipun ayahnya sebisa mungkin membelikannya Armani, Brioni, Canali, dan Isaiah, ia hampir tidak pernah menyentuh mereka kecuali jika dihadapkan pada pesta di mana orang-orang menilai orang lain dari harga pakaian yang mereka kenakan. Toh ayahnya juga tidak tahu baju apa yang ia kenakan, bahkan ketika ia memakai kemeja Oxford cloth pagi ini karena tidak ingin membuat calon mertuanya merasa tersinggung dengan pakaiannya lebih murah dari harga tempat sampahnya. Pria tua itu bisa saja mengatakan, "Kau cocok dengan Kiton, nak." "Lihat dirimu, Fai, kecilku. Rasanya baru kemarin kamu memakai popok," sambut ibunya dengan wajah berseri-seri. Raphael memaksakan diri tersenyum meski dalam hati merasa sedikit geli mengetahui dirinya telah menebak kalimat pembukaan pagi itu. Dan ia jengkel karena ibunya masih saja memanggilnya Fai. Untung Fai, enggak Fa. Nama panggilan sayang khusus dari ibunya. Tentu saja Raphael tidak suka sama sekali dengan panggilan sayang dari wanita itu. Agak banci menurutnya. Ia selalu diolok-olok oleh teman-temannya, dibully kali ya, karena panggilan itu dan mendapat peran sebagai peri di sandiwara sekolah. Fai berarti peri. Ibunya mencium kedua pipi putranya seolah ia anak berusia 10 tahun. Ibunya mencium kedua pipi putranya seolah ia anak berusia 10 tahun yang akan pergi ke sekolah, atau teman yang lama tidak ditemuinya, atau apapun yang bukan anak lelakinya yang akan segera menemui calon mertua. Dia tersenyum dan mengagumi penampilan anaknya dengan sorot mata yang seolah mengatakan putranya adalah jelmaan Cupid. Oh, Sarah Stein sungguh gadis yang beruntung bisa mendapatkanmu. Ia memeluk anaknya lagi. Kemudian Raphael menepuk punggungnya dengan bosan. Sang ibu duduk kembali dengan tenang. Ia menilik anaknya sebentar. "Pilihan yang bagus, nak. Oxford. Tidak terlalu mancing, cukup berkelas." "Aku hampir mengatakan Kiton," celetuk ayahnya tertawa sebelum menelan hash brownnya. Istrinya menggelengkan kepala putus asa.
merutuki dalam hati kerendahan kesadaran kaum pria terhadap mood dan merek. Sementara dalam hati anaknya merutuki betapa wanita memperhatikan mood dan merek tidak terlalu penting menurutnya. Sharon Kingston. Satu halaman lagi. Sharon Kingston adalah tipe wanita yang bisa dibilang kuat. Ia bersikap jauh lebih dominan dari suaminya. Ia keras, berkemauan, ambisius, dan tajam. Ia memiliki rambut coklat yang indah dan tidak mau keluar tanpa kalung mutiara atau setelan Burberry ya. Wanita ini bisa mengetahui pakaian itu palsu atau asli hanya dengan sekilas pandang dan dapat menebak merek aksesoris yang mereka pakai hanya dengan satu kedipan. Sedikit arogan tapi memiliki cukup banyak sisi keibuan dalam dirinya. Dari Sharon lah putranya mewarisi kemampuan bicara yang cukup kritis dan kegesitan bertindak dan kemampuan menebak merek. Raphael memiliki indera penciuman khusus untuk mengidentifikasi jenis parfum yang dipakai orang. Ayahnya di lain pihak mewarisi putranya dengan kebijakan dan kehati-hatian. Ini udah mulai curiga gue nih. Ini kayak keluarga Sherlock Holmes kayaknya. Ayahnya di lain pihak mewarisi putranya dengan kebijakan dan kehati-hatian. Ia seorang bisnismen yang profesional, monoton, konsisten, dan bertanggung jawab. Di usianya yang cukup lanjut itu, rambutnya mulai memutih dengan brutal dan wajahnya semakin berkerut, tapi wibawanya semakin kuat. Ia pembicara yang halus dan seorang gentleman sejati yang rela menanggalkan jas Harry Street-nya untuk wanita kedinginan. Wah, sadis. Sekian, besok lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.